Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, yakni bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada dua ibadah yang agung, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Berbicara ibadah kurban, maka hal tersebut tidak terlepas dari peristiwa sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Dalam penantiannya yang sangat panjang hingga mencapai puncak usia, yakni usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang putra. Dan di saat belahan jiwa yang sangat dicintai dan dinanti-nantikannya beranjak dewasa, beranjak remaja, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nantikannya itu. Lantas, bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail atas perintah Allah tersebut? Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Pun demikian dengan sang putra, yakni Ismail, ia juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa protes sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga saleh yang keduanya lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan saling mendukung serta saling menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara ayah dan sang putra diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maknanya wallahu a'lam bissawab. Ibrahim berkata, "Duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Sedangkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya yang mengatakan, "Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Hal itu bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak. Juga bukan sebuah keraguan-raguan yang muncul dari dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati dari sang putra dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Di dalam Quran surah As-Saffat, Ismail menjawab,
Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang maknanya wallahu a'lam bissawab. Ismail berkata, wahai ayahandaku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban Ismail yang disertai dengan kalimah insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Maka tatkala mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim alaihissalam, lantas ia mencium dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail, akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak melukai leher Ismail. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, yang harus kita ingat adalah bahwa sebab tidak dapat menciptakan akibat. Baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkat ketakwaan, kesabaran, tawakal serta ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam dari surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Yang maknanya wallahu a'lam bissawab, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama merenungkan di tengah mewabahnya COVID-19 dan berbagai problema, berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Marilah kita semua meneladani apa yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail ketika keduanya diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita juga harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Akhirnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menghindarkan kita, menghindarkan diri kita, menghindarkan bangsa kita khususnya dan seluruh negeri kaum muslimin dari segala bala, musibah, wabah, melambungnya harga-harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita saksikan, dari setiap kejadian yang kita rasakan di alam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.